Halo, kali ini aku akan nge-share berapa sih biaya kalau misalnya mau punya bayi. Jadi estimasi biaya dari mulai kehamilan, kemudian melahirkan, dan merawat bayi yang baru lahir. Jadi kalau misalnya mau punya bayi, seorang ibu, seorang orang tua itu perlu melakukan pemeriksaan rutin. Jadi di sini kita bagi jadi 3 skenario. Skenario yang murah, skenario yang sedang, dan juga skenario yang mahal. Untuk skenario murahnya itu kira-kira ke dokter itu sekitar 300.000. Ini ke dokter ya, bukan ke bidan. Karena kalau ke dokter itu nanti ada alat buat USG-nya. Jadi kita bisa tahu kondisi janin di dalamnya itu seperti apa. Kalau misalnya ada yang milih buat ya mau ke bidan aja, ya udah silakan. Tapi kalau misalnya mau aman sebetulnya ya perlu ke dokter. Nah, untuk skenario murah itu sebetulnya minimal itu berapa kali sih kalau misalnya harus ke dokter gitu. Menurut Kemenkes itu minimal itu 4 kali. Dan 4 kali ini juga angka yang dijamin sama BPJS. Jadi pemeriksaan 4 kali ini menurut Kemenkes itu direkomendasikannya pertama itu sebelum minggu ke-16. Kedua itu antara minggu ke-24 sampai 28. Ketiga itu antara minggu ke-30 sampai 32 dan keempat itu antara 36 sampai 38. Dan untuk skenario yang sedang itu ke dokternya sama 300.000, cuman di sini minimalnya dibuat jadi 8 kali. 8 kali ini dibuat menurut WHO. Jadi di minggu ke-12, 20, 26, 30, 34, 36, 38 dan 40. Jadi menurut WHO kalau misalnya cuma 4 kali itu risiko kematian ibu dan janin ketika melahirkan itu masih tinggi. Jadi perlu diperiksa 8 kali. Kenapa sih kita perlu memeriksakan kandungan ke dokter gitu? Pertama, untuk memastikan bahwa bayinya nggak cacat. Kedua, memastikan bahwa bayinya aman untuk ada di dalam. Ketiga, memastikan perkembangan bayinya itu sesuai dengan yang seharusnya. Kemudian memastikan bahwa dia bisa lahir normal atau harus operasi sesar gitu. Karena kalau misalnya bayinya sungsang atau misalnya tali pusar kelilit itu kan ya harus ada tindakan-tindakannya gitu. Kalau misalnya kita sering periksa, ya kita bisa tahu kondisi itu dan kita bisa menyiapkan kita harus seperti apa. Atau kalau misalnya ternyata bayinya kurang vitamin atau apa gitu. Atau misalnya ternyata bayinya itu ada kecenderungan untuk lahir prematur, berarti dia harus disiapkan gimana caranya biar walaupun dia lahir prematur tapi nanti dia tetap bisa bertahan gitu. Jadi periksa ke dokter itu gunanya untuk itu. Nah, skenario yang mahal, biaya ke dokternya ya tergantung dokter-dokter mana gitu. Bisa lebih mahal dari ini, tapi di sini aku buat bahwa ke dokternya itu adalah 700.000. Dan ya kira-kira 13 kali lah 9 bulan mengandung itu. Di trimester pertama itu periksa ke dokternya itu 2 minggu sekali. Di trimester kedua, kenapa 2 minggu sekali? Soalnya di trimester pertama itu masih rawan gitu, jadi rawan untuk keguguran, jadi perlu untuk periksa lebih sering. Trimester kedua itu lebih aman dari trimester pertama, jadi frekuensinya dikurangi jadi sebulan sekali. Trimester ketiga itu jadi 2 minggu sekali lagi karena udah mulai mendekati lahiran. Nah, semakin mendekati mau lahiran itu nanti direkomendasikan sama dokternya harus 1 minggu. Kenapa? Karena itu untuk mengestimasi kira-kira lahirannya itu kapan. Jadi kita harus siap-siap. Kita jangan keluar kota dulu misalnya atau ya pokoknya siap-siap lah. Kita harus siap kapanpun mau lahiran. Dan kalau misalnya kita seminggu sekali itu nanti diupdate. Jadi ada yang namanya HPL, hari perkiraan lahir gitu. Dan waktu itu pas aku mau punya anak itu HPL-nya tuh berubah-berubah. Jadi pertama tanggal 17, lalu ke tanggal 13, lalu maju ke tanggal 10, maju ke tanggal 6, maju ke tanggal 3. Nah, pokoknya maju gitu terus. Jadi kayak kalau misalnya aku kontrolnya jarang, bisa jadi wah masih lama, masih 2 minggu lagi, ternyata besok gitu. Jadi gunanya pemeriksaan rutin mendekati hari lahiran perlu lebih seringkan, itu gunanya itu. Jadi skenarionya kalau yang murah itu totalnya sekitar 1,2 juta. Dan ini bisa pakai BPJS kalau misalnya mau lebih murah lagi. Terus untuk yang sedang kira-kira 2,4 juta. Kalau yang mahal itu 9,8 juta dan bisa lebih bisa kurang tergantung dokternya. Kalau mahal kan nggak ada batasnya ya. Kemudian kedua itu ibu yang mengandung itu perlu vitamin. Vitamin ini setahu ya minimal asam folat sama kalsium.
Jadi asam folat itu dulu pas lagi awal-awal kehamilan dikasih sama dokternya, katanya biar bayinya nggak cacat gitu. Terus kalsium itu nanti ketika melahirkan itu dibutuhkan untuk sang ibu dan sang bayi juga. Nah, kalau yang murahnya ya beli dari dokternya. Aku cari-cari di internet, kira-kira harganya 100.000 9 kali beli, jadi totalnya 900.000. Untuk yang mahal itu ya bisa misalnya 4 botol vitamin yang agak mahal, harganya 410.000, belinya 4 kali, jadi totalnya 1,6 juta. Untuk yang sedangnya ambil aja tengah-tengahnya antara 900.000 dan 1,6 juta, kira-kira ya 1,27 juta, jadi 1.200.000 tergantung merek. Jadi bisa antara itu. Kemudian biaya melahirkan. Nah, biaya melahirkan ini walaupun kalian menyiapkan lahirannya itu normal, kalau bisa kalian menyiapkan dananya itu dana untuk operasi sesar. Aku pun menyiapkan kelahiran istriku itu normal, tapi ternyata sesuatu terjadi sehingga harus dadakan sesar. Nah, biaya operasi yang paling murah itu ya kira-kira 11 juta. Kalau misalnya mau lebih murah lagi itu bisa pakai BPJS, tapi BPJS itu syaratnya kalau mau operasi itu bukan sesar by request. Jadi kayak bukan sesar yang aku pengen lahirannya secara sesar aja, padahal sebetulnya bisa secara normal. Nah, itu nggak bisa pakai BPJS, atau aku kayak gitu. Dan harus pakai surat dokter dan lain-lain. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi kalau misalnya mau pakai BPJS. Untuk yang mahal bisa sampai 70 juta, bahkan bisa lebih. Aku kemarin di rumah sakit lihat ini tagihannya. Oh, tagihannya kalau misalnya mau sesar itu tagihannya bisa sampai 80 juta bahkan bisa. Tapi di sini aku mau tulisin 70 juta aja karena mungkin nggak semua seperti di rumah sakit itu gitu. Untuk yang sedang itu ya ambil tengah-tengahnya aja sekitar 40 juta. Ya bisa kurang bisa lebih tergantung rumah sakit, tergantung fasilitas. Keempat, itu adalah perlengkapan kehamilan. Perlengkapan kehamilan itu yang diperlukan. 1, baju hamil. Jadi ketika hamil kan nanti si ibu badannya gede tuh. Jadi perlu baju baru yang ukurannya lebih besar. Di sini ya kira-kira butuh 10 baju baru. Harga total 500.000 dan celana dalamnya juga perlu baru. Pakai pakaian dalam sih sebetulnya, bukan cuma celana dalam karena BH juga butuh baru karena ukurannya nanti akan membesar. Kira-kira butuh 10 jadi 320.000. Nah, untuk biaya sedangnya itu tambahin krim anti stretch mark. Jadi karena kulit kalau misalnya tambah besar itu akan ada stretch mark, jadi akan membekas gitu. Jadi krim anti stretch mark ini nanti bisa mengurangi biar bekasnya ini nggak permanen. Terus untuk yang mahal itu di sini aku tambahin ada bantal hamil. Bantal hamil itu bantal buat ibu hamil biar kalau tidur nggak ngerasa pegel. Soalnya kan ibu hamil tuh nggak bisa tidur telentang, nggak bisa tidur tengkurap juga soalnya ada perutnya gitu. Dan dia harus tidurnya itu miring paling bagus. Nah kalau miring itu juga pegel karena dia harus nahan biar dia tetap miring gitu kan. Nah bantal hamil ini didesain biar ibu itu kayak dipeluk depan dan belakang, jadi dia nggak jatuh ke depan nggak jatuh ke belakang, jadi badannya itu nggak nahan berat badannya dia. Jadi itu bisa meringankan biar tidurnya nggak terlalu pegel. Kalau di total yang murah itu 820.000, yang sedang 1,2 juta dan yang mahal 1,8 juta. 5. Keperluan melahirkan. Keperluan melahirkan itu ada korset. Jadi korset ibu kalau misalnya dia baru melahirkan itu dia perlu pakai korset biar perutnya cepat balik. Terus kalau misalnya yang operasi sesar itu perlu korset biar tetap kenceng, jadi biar nggak terlalu sakit kalau misalnya buat jalan gitu. Nah korset ini disarankan beli yang agak panjang, agak lebar, jadi bisa mengcover banyak area gitu. Kemarin pas lagi melahirkan istriku itu korsetnya salah, jadi korsetnya terlalu kecil gitu dan itu ada besinya gitu di belakang. Dan ternyata kalau misalnya operasi sesar itu bagusnya korsetnya nggak seperti itu. Jadi kita beli yang lebih cocok untuk orang yang operasi sesar gitu. Terus kemudian ada pembalut ini untuk nifas. Jadi pembalut setelah melahirkan itu bentuknya agak beda dengan pembalut kalau misalnya M. Bentuknya lebih besar dan dia bisa menampung lebih banyak darah. Biayanya agak mahal karena
kita harus, kalau misalnya M kan paling cuma 1 minggu gitu kan, dalam 1 bulan cuma 1 minggu. Tapi kalau misalnya nifas itu harus sampai 3 bulan. Ya sekitar bisa cuma 1 bulan doang sih, apalagi kalau misalnya operasi sesar itu nifasnya cuma 1 bulan. Nah total biayanya itu kira-kira 2 juta. Untuk yang mahal itu korsetnya bisa pakai yang lebih bagus, kira-kira harga 700 atau 800 ribuan. Dan juga perlu pembalut. Nah pembalutnya kalau misalnya pembalutnya mau yang lebih bagus juga bisa. Nah kira-kira yang mahal itu bisa saja di 4 juta. Sedangnya ambil rata-rata antara yang murah dan mahal, ya kita ambil 3 juta. Kemudian butuh untuk perlengkapan mandi untuk si bayi. Jadi perlengkapan mandi ini ada bak mandi, ada sabun, ada sarung tangan dan handuk. Cukup itu aja yang penting. Jadi kayak sabun itu sama sampo kalau bayi itu bisa jadi satu. Terus nggak perlu yang lain-lain lah, cukup perlu ini aja. Totalnya kalau yang murah itu bisa dicari dengan harga 120.000 itu untuk udah dapat semua ini. Untuk yang mahal ya tergantung. Mahal nanti tergantung sama merek yang dibelinya, dan misalnya mau beli merek yang impor atau apa kan bisa mahal, dan mahal nggak terbatas. Misalnya sabunnya mau beli sabun yang apa, handuknya mau beli handuk yang apa, itu terserah. Tapi di sini ambil aja sekitar 500.000. Kalau yang sedang ya udah di rata-rata 310.000. Kemudian ada pakaian bayi. Pakaian bayi itu kalau yang murah ya minimal butuh 6 set lah, 6 set. Jadi kayak misalnya sehari dia ganti 2 atau 3 baju, berarti harus sering-sering nyuci gitu ibaratnya. Dan masing-masing misalnya satu setnya itu 100.000, dan bajunya itu 6 set itu terdiri dari ada bedong dan ada baju dan ada celana. Nah baju ini harus di mix komposisinya antara baju yang lengan panjang dan baju yang lengan kutang. Jadi kayak yang kayak singlet gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya yang singlet itu dipakai kalau misalnya pas lagi panas biar dia nggak kena biang keringat. Yang lengan panjang dipakai ketika dia dingin, ketika malam gitu misalnya. Untuk yang sedang misalnya masing-masing setnya diubah jadi harga 200 ribuan, sama masih perlu baju dan bedong. Untuk yang mahal ditambahin satu setnya misalnya 300.000, dan butuhnya instead of 6 set butuhnya 9 set gitu, biar nyucinya nggak terlalu sering. Dan kalau misalnya mau banyak lagi juga bisa sih. Kemarin aku dibeliin sama mertuaku banyak banget bajunya, banyak banget. Dan ya aku ulangi lagi, mahal itu nggak ada batasnya. Tapi di sini aku tulis aja 9 set. Jadi yang mahal totalnya 2,7 juta, yang murah totalnya 600.000. Yang sedang ambil tengah-tengahnya aja itu 1,2 juta. Kemudian kasur untuk bayi. Sebetulnya kasur untuk bayi itu nggak perlu yang mahal-mahal. Yang 400 ribuan ada, mungkin yang lebih murah lagi juga ada. Kasur untuk bayi yang bagus tuh yang seperti apa sih? Sebetulnya bayi itu kalau mau tidur syaratnya itu cukup tempatnya datar dan tempatnya itu nggak terlalu empuk sebetulnya. Bayi itu nggak bagus kalau tidur di tempat yang terlalu empuk. Kenapa? Karena nanti bisa bikin tulangnya itu nggak bagus. Jadi bagusnya justru bayi itu tidur di tempat yang datar dan keras. Jadi biar tulangnya bagus. Dan lagi kalau misalnya nih tempatnya itu terlalu empuk, itu dia jadi gampang untuk membalikkan badan. Kalau dia udah balik, nanti dia bisa sesak nafas karena dia tengkurap. Jadi kalau misalnya kasurnya itu keras, itu dia lebih susah buat balik badannya. Kedua, kalau tengkurap itu mukanya tuh nggak terbenam gitu loh. Jadi kayak masih di tempat yang datar gitu, masih bisa nafas. Itu. Dan kasurnya itu sebetulnya kalau di metode Montessori itu bagusan kasurnya itu kasur lantai. Jadi dia langsung tidur di lantai, di sampingnya itu ada tembok, dan di temboknya itu dikasih cermin. Katanya sih bagusnya seperti itu. Jadi sebetulnya nggak butuh box buat bayi karena bisa pakai kasur lantai aja. Dan kalau misalnya bayinya guling jatuhnya langsung ke lantai, dan itu antara kasur dan lantai itu nggak terlalu tinggi, jadi nggak masalah. Jadi di sini aku bikin sama antara yang murah, sedang dan mahal itu 400.000. Kemudian ada keperluan sanitasi selama misalnya 3 bulan. Jadi keperluan sanitasi itu untuk popoknya dia, untuk kalau misalnya dia buang air kecil, buang air besar itu butuh kapas untuk ngebersihin, tisu basah,
Terus kemudian cotton bud itu untuk bersihin telinga dan hidungnya gitu. Jadi kalau misalnya mau yang murah itu bisa pakai popok kain. Popok kain itu bisa dipakai berkali-kali. Jadi kalau misalnya dia kotor, cuci. Nah, nggak enaknya itu nyucinya itu. Jadi popok kain itu bisa ada yang 10 ribuan dan bisa beli 20 buah. Jadi kalau misalnya dicuci nunggu kering itu masih ada banyak yang masih bisa dipakai gitu. Totalnya 290.000. Nah, kalau yang sedang itu misalnya pakainya popok yang instan. Jadi popok yang instan, terus ada cotton bud dan kapas. Kalau yang mahal itu popoknya bisa lebih mahal lagi gitu. Popok ada berbagai macam merek dan yang mahal itu bisa sampai 1,8 juta selama 3 bulan itu. Dan kalau yang sedang ya rata-ratanya aja antara murah dan mahal itu 1,2 juta. Jadi kalau misalnya di total yang murah, sedang dan mahal itu untuk pemeriksaan ketika hamil, kemudian untuk vitaminnya, kemudian untuk biaya melahirkannya. Di sini diasumsikan bahwa melahirkannya operasi. Kemudian perlengkapan kehamilan, keperluan melahirkan, perlengkapan mandi, pakaian bayi, kasur bayi, dan sudah keperluan sanitasinya selama 3 bulan. Kira-kira yang murah itu ada sekitar 17 juta, yang mahal itu ada 92,75 juta, yang sedang itu 51 juta. Sebetulnya yang murah juga masih bisa kurang lagi kalau misalnya kalian itu pakai BPJS untuk pemeriksaan rutin dan juga operasinya. Apalagi kalau misalnya ternyata melahirkannya itu nggak harus secara sesar, itu bisa memotong banyak banget nih. Yang murah bisa jadi cuman sekitar 6 juta, yang sedang bisa cuman 11 juta, yang mahal bisa 30 juta gitu. Dan di sini aku mau kasih pesan bahwa sebetulnya punya anak itu nggak mahal. Yang mahal itu adalah kenyamanan. Misalnya tadi kalau misalnya mau murah ya pakai popok kain, tapi kalau misalnya mau nyaman pakai popok yang sekali pakai, tapi lebih mahal. Terus apalagi ya? Untuk korset misalnya, kalau misalnya mau murah ya ada korset yang murah, tapi kalau mau nyaman ya pakai korset yang 600, 700, 800 ribu. Terus untuk ketika mau tidur bisa aja nggak usah pakai bantal apa-apa, tapi kalau misalnya mau nyaman pakai bantal hamil gitu. Terus misalnya operasinya, kalau misalnya mau murah ya bisa aja operasi biasa, tapi kalau misalnya mau yang pelayanannya ekstra, mau kamarnya kelas VIP, kelasnya yang satu kamar cuma satu, kayak satu kamar cuma satu pasien doang dan itu kayak tinggal di hotel, ya bisa yang lebih mahal lagi. Jadi punya anak itu murah, yang mahal itu adalah kenyamanan. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk disiapkan. Udah, itu aja yang mau aku sampaikan. Selamat menabung. Dadah.